Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi. Sekarang kita akan belajar tentang penerapan energi listrik. Banyak sekali macam dan jenis energi yang berhubungan dengan kehidupan manusia di alam ini. Tetapi secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis sumber energi, yaitu sumber energi utama dan sumber energi alternatif. Salah satu jenis yang banyak dimanfaatkan untuk kehidupan manusia adalah energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi kehidupan manusia. Karena banyak sekali peralatan yang biasa kita gunakan menggunakan listrik sebagai sumber energinya, seperti televisi, setrika, mesin cuci, handphone, dan masih banyak lagi lainnya. Tahukah apa itu energi listrik? Nah, energi listrik itu adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektron dalam konduktor atau juga pengantar listrik atau ion, baik itu positif atau negatif, dalam air cair atau gas. Energi listrik dinamis dapat diubah menjadi energi lain dengan 3 komponen dasar sesuai dengan sifat arus listriknya. Jadi, energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan oleh peralatan listrik. Tahukah kamu apakah manfaat dari energi listrik? Ya, manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia sehari-hari sangatlah banyak, seperti untuk belajar, memasak, dan bekerja. Jika Anda lihat secara lebih jelas, kehidupan manusia sudah sangat bergantung pada listrik. Bisa Anda bayangkan repotnya kita jika ada pemadaman listrik barang sehari saja. Banyak sekali pengusaha yang mengeluh rugi akibat adanya pemadaman ini. Dan masyarakat juga banyak mengalami kendala karena pemadaman tersebut. Pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: yang pertama adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua, energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi. Dan yang kelima adalah energi listrik menjadi energi kimia. Suatu energi dapat terlihat manfaatnya apabila telah mengalami perubahan bentuk dari satu energi ke dalam energi lainnya loh. Apa saja ya perubahan itu? Yuk kita bahas satu persatu. Energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi cahaya loh. Contohnya saja ada lampu, monitor komputer, dan lain-lain. Lampu sangat dibutuhkan manusia untuk penerangan. Lampu sangat beragam, ada jenis lampu TL, lampu LED, lampu pijar, dan lain-lain. Lampu pijar pertama kali ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Contoh lain dari energi listrik menjadi energi cahaya yaitu monitor. Monitor komputer didesain mengubah energi listrik ke energi cahaya. Di sini monitor komputer ada yang berbentuk tabung dan ada juga yang berbentuk LCD. Pemanfaatan energi listrik yang kedua yaitu energi listrik menjadi energi panas. Listrik sebagai penghasil panas kita aplikasikan pada alat yang menggunakan elemen pemanas. Biasanya ini digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti untuk memasak,
digunakan untuk kompor listrik, untuk menanak nasi pada magicom, kemudian untuk menyetrika, di sini setrika listrik, dan masih banyak lagi alat yang menggunakan pemanas. Contoh energi listrik menjadi energi panas yaitu setrika. Setrika merupakan salah satu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas, digunakan untuk merapikan pakaian yang kusut. Menggunakan alat ini harus hati-hati ya, karena kalau kita tidak hati-hati meninggalkan setrikaan yang sedang menyala, bisa-bisa baju kita bisa terbakar, bisa bolong. Contoh yang kedua dari energi listrik menjadi energi panas yaitu penanak nasi. Penanak nasi ini juga merupakan contoh energi listrik menjadi energi panas. Penanak nasi ini dapat menanak beras menjadi nasi loh. Caranya bagaimana? Caranya yaitu masukkan beras yang sudah dicuci dengan air secukupnya, lalu tutup penanak nasinya. Nyalakan tombol pemasaknya, lalu diamkan sampai bunyi klik. Nasi sudah matang dan siap untuk disantap. Banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan kompor listrik ini, karena masyarakat saat ini lebih memilih kompor gas sebagai alat untuk memasak. Dengan hadirnya kompor listrik ini, maka kompor tak akan mengeluarkan api. Meskipun tidak menggunakan api, makanan tetap bisa matang dengan cepat. Itu karena kompor memiliki sebuah chip microcontroller yang menggunakan energi listrik. Untuk cara menggunakannya cukup mudah, yaitu dengan menghubungkan kompor listrik dengan sumber listrik. Pada oven listrik, listrik menjadi sumber ketika memanaskan. Kemudian, suhu panas ini akan menyebar dan mematangkan masakan. Oven juga dilengkapi dengan kipas untuk meratakan suhu panas agar masakan dapat matang dengan merata. Pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai macam kebutuhan yang menggunakan listrik untuk menghasilkan gerak. Sebagai contoh, mesin penarik air, bor listrik, kipas angin, gergaji listrik, dan lain-lain. Prinsip kerja mesin bor adalah putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Selanjutnya, poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rek yang dapat mengatur tekanan pemakanan saat pengeboran. Kipas angin. Kipas angin adalah alat listrik untuk menggerakkan udara. Biasanya digunakan saat udara panas. Di dalam kipas angin terdapat dinamo, yaitu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin juga sering digunakan untuk mendinginkan komputer loh. Mesin penarik air atau water pump. Alat ini juga mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Energi gerak itu dimanfaatkan untuk menyedot air yang ada di dalam tanah untuk dapat naik ke permukaan. Pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari yang keempat yaitu energi listrik menjadi energi bunyi atau suara. Energi listrik diubah menjadi energi bunyi, contohnya radio, televisi, handphone, dan lain-lain. Radio. Alat ini dapat mengubah energi listrik menjadi energi suara. Radio digunakan untuk mendengarkan berita dan musik. Televisi. Televisi ini merupakan alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan suara sekaligus. Televisi berfungsi sebagai sarana informasi untuk menyampaikan atau mendengarkan berita. Selain itu juga berfungsi juga sebagai sarana hiburan dan sarana berkumpul dengan keluarga. Handphone. Alat ini dapat mengeluarkan suara. Manfaatnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, hiburan, dan bisa juga untuk membayar tagihan.
Pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari yang kelima yaitu energi listrik menjadi energi kimia. Energi listrik diubah menjadi energi kimia. Contohnya yaitu baterai kering, aki atau akumulator, elektrolyzer, dan lain-lain. Baterai kering. Baterai kering ini kegunaannya untuk menyalakan senter, menghidupkan HP, dan menyalakan radio. Aki. Di dalam aki terdapat elemen primer, yaitu elemen kering dan elemen basah yang menjadi tempat terjadinya reaksi kimia. Penemu aki yaitu Alexandro Volta. Di sini fungsi aki yaitu untuk menghidupkan mobil, motor, truk, dan lainnya. Elektrolyzer. Elektrolyzer juga termasuk dalam kategori pengubah energi listrik menjadi energi kimia. Hal ini karena elektrolyzer mampu menyebabkan elektrolisis. Apa itu elektrolisis? Nah, elektrolisis yaitu proses pengubahan energi listrik menjadi energi kimia. Alat ini biasanya digunakan dalam penelitian di laboratorium dan juga untuk melihat kandungan logam pada air minum. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Bagaimana? Sudah jelas? Diingat-ingat ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.